Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Malam pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita. Sebab Tuhan yang layak dipuji, layak disembah, ditinggikan, diagung. Sebab dialah perlindungan kita, sebab dialah pengharapan kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat kemurahan dan kebajikan yang terus mengikuti kami di sepanjang umur hidup kami. Sampai detik ini, Engkau yang tetap setia dalam hidup kami. Dan Engkau tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Engkaulah Tuhan perlindungan kami. Sebab Tuhan hati kami limpah dengan ucapan syukur dan mulut kami penuh dengan pujian, pengagungan kepadamu. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, kau pengharapan. Tuhan, kau pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, kau perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kau percaya hanya kepadamu. Yesus, kau perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
ya aku, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari berharapkan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah. Kami puji kami sembah kami tinggikan namamu Yesus Tuhan. Perlindungan kami, Allah pengharapan kami, kami aman di dalam-Mu, Yesus Tuhan, dan pengharapan di dalam-Mu pernah mengecewakan kami, sebab Kau Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah berubah, untuk sekarang bahkan sampai selamanya. Kau tetap sama. Kami sembah, ya Allah baik.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Nama-Mu ya Allah. Ya Namamu, sebab Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau hebat, Kau luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau. Dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau satu-satunya, hanya kepada-Mu hati kami percaya. Sebab Engkau setia, Kau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Engkau tetap sama, Kau tak berubah. Kami puji, kami sembah, kami memuliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Ajaib Tuhan, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti. Waktu kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat. Kami tak pernah sendirian. Sebab Engkau Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang bersama-Mu. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Amin. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Sekali berkata, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Amin. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu.
pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Amin. Tak pernah ditinggalkan. Kami bersyukur sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama kami. Sebab kami percaya kami ada di dalam hati-Mu, di dalam pikiran, kehendak, dan rencana-Mu. Sebab hati kami tenang. Sebab kami percaya pada janji-janji. Terima kasih. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi. Hanya untuk setiap janji firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Oke, silakan Ibu Dorcas, ada lagi? Udah, Pak. Oke, silakan. Ini karena saya suka jadi lupa hari beneran. Saya malah kemarin saya kira hari Sabtu. Jadi saya kemarin siapin yang 7, yang muncul, oh iya Bu Ros. Ini nggak tahu terakhir jadi suka lupa, entah apa karena kemo ya. Sudah diingat-ingat lupa lagi. Belum tua sudah Sama tua. Bu, faktor U, saya juga sudah sering Bukan lupa. waktu karena memang faktor kemoterapi saya nggak tahu. Ya, teman-teman pagi ini kita akan kembali baca lagi di Yohanes 8 ya. Kita ada lanjutkan untuk Yohanes 8 yang memang juga cukup panjang, tapi nanti ada beberapa perikop, nanti saya akan simpulkan aja. Yohanes 8 saya akan langsung baca. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu yang menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Saya akan lanjutkan 2 perikop, nanti kita akan bicara. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu. Kesaksianmu itu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar.
sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jika sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat kebenaran. Waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Ini dua perikop ini tentang aku melihat dan aku lihat, yang aku nilai, yang aku simpulkan adalah tentang menghakimi. Sebenarnya kita manusia yang sangat terbatas. Yang sangat terbatas, memang kita juga gampang jatuh ke dalam menghakimi. Walau kita melihat seseorang yang salah, kita gampang juga mengatakan dia itu salah. Kalau aku melihat di sini. Tetapi Yesus yang ada ayat yang sebenarnya Tuhan sudah mengajarkan kepada kita manusia berdosa. Karena kita manusia berdosa, punya keterbatasan sehingga sebenarnya ayat-ayat yang untuk Yesus datang, Yesus selalu mengajarkan, jangan kamu menghakiminya gitu loh. Dia di Matius 7 dia diajarkan juga, jangan kau menghakimi supaya engkau tidak dihakimi gitu loh. Yesus mengajarkan kita manusia karena kita adalah punya keterbatas hikmat itu sendiri. Di sini ditekankan lagi di Yohanes untuk mengajarkan kita, di mana Yesus mengatakan bahwa engkau menghakimi dengan cara kamu mengukurnya dengan sangat terbatas ya gitu loh. Tuhan mau mengajarkan kita manusia itu terbatas untuk menilai seseorang. Sehingga lebih baik kamu jangan menghakimi. Kalau aku menilainya tuh, oh ternyata di sini gitu ya. Tuhan mau kita jangan menghakimi. Kita jangan sembarang, kita nggak menghakimi. Sedangkan Yesus mengatakan, aku tidak menghakimi loh. Tapi kalau aku menghakimi, aku tuh ada berdua loh. Yaitu aku dengan Bapakku loh. Yesus justru mengkonfirmasi itu. Ketika 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 wanita yang berzina yang datang dan mereka mau mencoba itu, mau menyatakan bahwa dia memang layak untuk dihakimi. Tapi Yesus mengatakan, justru siapa yang kamu berdosa. Artinya kau bilang Tuhan begitu dalamnya, memang mungkin dia layak untuk dihakimi, mungkin karena dia berdosa. Tetapi Yesus tahu, Yesus datang pada saat kedatangan dia pertama adalah dia bukan untuk menghakimi manusia, tapi dia untuk menyelamatkan manusia. Tapi dan dia juga tidak terjebak dengan setiap perkataan untuk orang-orang yang berusaha mencobai dia melalui kesalahan-kesalahan orang. Tapi di sini aku melihat secara prinsipnya kita mudah jatuh di dalam menghakimi. Baik entah kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Jadi dalam perkara keluarga saja, kita gampang saling menghakimi. Di dalam pemimpin gereja, di dalam jemaat, pemimpin gereja, kepada jemaat, jemaat kepada pemimpin. Apa saja aku melihatnya ada hal-hal kecil. Ya suami kepada istri mungkin dia kalau lagi marah, tidak suka melihat kesalahan istri yang tidak mau nurut atau apapun. Dia tidak mau kasih uang sakunya mungkin. Si istri lagi marah. Kemarahan itu bisa membuat kita jatuh kepada menghakimi. Kemarahan kita bisa jatuh kepada kita menghakimi orang lain. Itu. Makanya Yesus selalu mengajarkan kepada kita. Yesus selalu mengajarkan kepada kita, jangan kamu menghakimi ya gitu loh. Tapi tugasnya kamu hanya kamu mengasihi dan mengampuni. Jadi itu sesuatu yang sederhana. Tapi sederhana itu sebenarnya itu kita tidak mampu lakukan dengan baik dan sempurna. Bahkan kita jatuh sehingga kita akan jatuh kepada kita suka menghakimi. Ketika orang salah kita langsung akan menjudge dia. Sebagai jemaat mungkin dia salah, kita akan langsung menjudge dia.
Sebagai pemimpin yang salah, kita gampang menjudge si pemimpin itu dan kita mungkin tinggalkan gereja, atau pemimpin kepada jemaat dia tidak memberikan pelayanan. Begitu banyak kelemahan-kelemahan kita yang segala hal menghakimi, dan kita jatuh kepada menghakimi. Aku melihat dari sisi soal menghakimi, makanya Yesus selalu mau mengajarkan kita tentang jangan kita menghakiminya. Tapi karena kalau kamu menghakimi, kamu akan jatuh kepada kamu juga akan dihakimi. Lain halnya mungkin tentang disiplin. Ya, dalam hal ini kita nggak bicara tentang menghakimi dan disiplin, itu sesuatu yang berbeda. Kalau disiplin ada mengandung tentang kasih, tapi kalau menghakimi adalah sesuatu yang memang kamu salah, kamu harus lakukan sesuatu itu. Sehingga kita, sekali lagi, kita kadang-kadang merasa bahwa tidak menghakimi, tapi kita sedang menghakimi. Kita merasa bahwa aku bukan orang yang menghakimi, tapi kita memang suka menghakimi tanpa kita sadari. Aku harap pagi ini kita bisa mengintrospeksi kembali diri kita, apakah kita juga bagian orang yang suka jadi menghakimi tanpa kita sadari. Tapi kita sudah di dalam Tuhan, kita pagi ini diingatkan kembali kalau perempuan zina itu sebenarnya Yesus pun juga punya akan geram terhadap dosanya, tapi Yesus mengatakan, aku pun tidak akan menghukum engkau. Bahwa ada Tuhan Yesus memberikan kesempatan. Bukankah Yesus datang untuk bukan mencari orang benar. Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Yesus datang bukan untuk mencari orang yang sehat, tapi Yesus datang untuk mencari orang yang sakit. Yesus datang begitu prinsipnya dia. Dia bisa lakukan itu dengan sempurna. Jadi itu pun dia lakukan kepada siapa? Kepada orang yang berzina, perempuan berzina, yang memang pada zaman itu sangat layak sekali untuk dilempari batu gitu. Sangat layak sekali, sangat layak sekali. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Ya, Yesus mau mengajarkan manusia, Yesus mau mengajarkan kita. Oke, kita lanjutkan lagi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksian tubuhku benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi. Ini tadi aku udah baca belum sih ya? Tadi ini aku udah baca ya? Sudah, sudah. Tuh kan? Kayaknya aku lagi problem di sini. Sungguh-sungguh. Mesti tanya Pak Rabli deh. Sorry banget. Aku tadi baru baca belum? Enggak, karena dua perikop. Oke, kita lanjutin saja. Maka aku bilang, Yesus bukan dari dunia ini. Oke, ayat 21. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakan ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan, dan kuhakimi tentang kau. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, dan yang kukatakan kepada dunia. 26 ini menjadi hal yang menarik ya. Saya sekali lagi akan terang. Banyak yang harus kukatakan, dan kuhakimi tentang kau. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia,
barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kita lanjut. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Mu, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat mengatakan kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal, hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu adalah merdeka." Di sini kalau Yesus mengatakan untuk bahwa sesungguhnya kalau kita di luar daripada Kristus, kalau kita hanya berdasarkan hikmat manusia, dengan perkataan di sini aku yang tadi ayat 26, banyak aku katakan harusnya aku hakimi. Yesus datang di sini yang tadi dikatakan sekali lagi tentang Yesus punya hak untuk menghakimi kita. Aku katakan aku hakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku. Yesus datang berkali-kali yang di ayat yang di pasal sebelumnya. Bahwa aku datang bukan dari diriku, tapi aku datang karena Allah yang mengutus aku. Jadi Yesus mengatakan bahwa yang mengutus aku, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar padanya itu yang kukatakan. Yesus sebagai manusia dan Yesus adalah sebagai Tuhan, dia lakukan menjadi bagiannya dia, bahwa dia dengan jelas datang ke dalam dunia itu untuk menyatakan bahwa kita manusia berdosa. Kalau engkau datang, mampu datang dan percaya kepadanya dan meninggikan anak manusia, barulah kamu akan tahu sebenarnya bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Tuhan mau kita tahu kita ini sebenarnya adalah manusia berdosa, hamba dosa, dan hanya satu-satunya mampu mengenal Bapa yaitu ketika kita percaya dan mengakui dia sebagai Tuhan, kita akan dimerdekakan. Kita semua di sini saya yakin bahwa kita adalah manusia-manusia yang sudah dimerdekakan. Tapi ketika aku baca di sini, orang yang bertanya, aku tertarik dengan orang yang bertanya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal. Bahkan mereka yang di dalam keaubanan mereka, mereka menjadi mereka apa namanya uh, uh, tidak mau membukakan diri mereka dengan kekerasan hati mereka, mereka tidak mau membukakan diri mereka. Itu mereka menjadikan uh, Yesus itu sebagai justru menjadi mereka semakin benci kepada Tuhan. Tapi di sini aku lihat perikop secara keseluruhan Yesus terus meladani gitu loh. Di Yohanes 8 ini aku melihat dari Yesus menjawab, Yesus menekankan siapakah dia. Yesus berani menyatakan siapakah dia. Aku tertarik dengan kenapa Yesus mau meladani mereka, bahwa Yesus mau berusaha menjelaskan dia itu siapa. Dia itu adalah siapa dan kita ini adalah siapa. Sebenarnya aku lihat dari sisi situ. Dari Yesus terus mau mengatakan baik kepada orang Farisi. Di situ mereka dia jelas bahwa orang itu tidak akan menerima, tapi Yesus tetap jelaskan. Jelaskan artinya sebenarnya di situ ada segitu banyaknya orang yang juga mendengar dan mereka yang juga jadi percaya. Bahwa hanya satu-satunya kalau kita mau meninggikan Tuhan, kita akan mengetahui apa itu tentang kebenaran dan kita akan mengerti kebenaran dan kita akan melakukan kebenaran dan kita akan bukan lagi menjadi hamba dosa dan kita menjadi anaknya seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi. 48 ya.
Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami berkata bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan. Ini memang kurang ajar memang orang. Tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Sampai perkataan Yesus bisa mengatakan itu sebenarnya sesuatu yang memang mereka sudah tidak menghormati Allah. Dan dia mengatakan memang kamu sebenarnya kalau Yesus mengatakan kamu keterlaluan, kamu tidak menghormati aku lagi. Tetapi di ayat 50 kita akan baca. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, ada satu yang mencari dia dan dia juga yang menghakimi. Dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ya, kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati, nabi-nabi pun telah mati, dengan siapa engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku tidak sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu yang berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Sekali lagi di sini dikatakan bahwa Allah, Yesus, tidak sedang memuliakan dirinya sendiri. Tapi dia membiarkan manusia menghina dia, is okay. Tapi Allah Bapa akan memuliakan dia di sini. Dia terus mengerjakan dengan segala begitu konsisten dan dia menjawab betapa pentingnya kalau seseorang kita manusia menuruti firman Allah dan kita tidak akan mengalami maut. Tetapi kalau orang yang menolak tetap kita akan menolak. Maka kata orang-orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Kayaknya ada skip yang aku skip ya, yang 37. Sudahlah, yang penting aku sudah baca. Aku ada yang aku mau jelaskan di sini. Maafkan aku ya hari ini. Yang aku mau jelaskan di sini tentang keturunan Abraham di sini, ya aku mau jelaskan yang memang aku sudah baca bahwa orang Farisi, orang Yahudi sangat mengagungkan tentang bahwa mereka berasal dari Abraham, dari keturunan Abraham. Tapi Yesus menekankan sekali lagi, Yesus mengatakan jikalau kamu mengenal Abraham, kamu keturunan Abraham, harusnya kamu menuruti firman-Ku. Ya, ini mungkin juga ini diumpama contoh-contoh. Saya termasuk orang yang mungkin saya dulu waktu kecil saya kan sangat bangga dengan papaku adalah majelis gereja. Saya mengerti maksudnya dari sisi orang Yahudi itu mengatakan mereka begitu bangganya punya bapak yang begitu besar, yang begitu hebat, Bapak Abraham. Sehingga mereka mengatakan kami adalah keturunannya dan kami harusnya menjadi orang yang orang yang benar gitu loh. Tetapi Yesus menekankan kamu tidak gitu loh. Tapi orang yang menjadi keturunan Abraham adalah orang yang melakukan semua apa yang Tuhan kalau kamu mengenal Allah, kamu akan mengikuti firman-Ku semuanya gitu loh. Tapi kayak misalnya seperti aku bangga sama papaku, tapi aku menjadi anak yang bandel. Aku nggak mengerti, tapi aku tidak mencontohi semua apa yang papaku lakukan waktu aku kecil. Waktu kecil, aku menjadi anak majelis, aku bangga banget, super bangga banget punya papaku seorang majelis di gereja. Mungkin ya, kalau anak-anak penatua mungkin harus lebih memperhatikan, jangan-jangan mereka ada di dalam kesombongan seperti karena mereka bangga papanya adalah penatua ya. Oh, papaku kan Pak Heri gitu loh. Bangga banget. Udah, senang banget maksudnya bangga banget merasa sudah menjadi rohani, jangan-jangan gitu loh. Karena merasa papanya itu penatua. Oh, papaku Pak Simon seolah-olah sudah boleh berhak menjadi rohani gitu loh. Bahwa saya sudah menjadi otomatis rohani, otomatis boleh punya hak. No gitu loh, tapi
termasuk aku waktu kecil, terjebak dalam kondisi aku merasa, ya aku ke gereja boleh petantang-petenteng waktu saya kecil. Makanya kalau dulu orang ngelihat aku adalah orang yang paling sombong sedunia gitu loh waktu saya kecil. Teman-temanku kalau lihat aku dengan sekarang dia bilang, kamu beda langit dan bumi dan langit yang ketujuh. Dulu cia-cia dia bilang kalau datang ke gereja cuma ngelihat dan hanya pilih-pilih teman. Karena aku ngerasa aku adalah anak papaku gitu loh. Karena papaku kan majelis dan orang banyak menghormati dia. Jadi itu terjebak di dalam kondisi itu. Kadang-kadang kita jatuh di dalam kondisi kesombongan, siapakah kita ini secara fisik, tapi bukan Tuhan mengajarkan kita tuh. Kalau aku mengenal papaku dan aku memang sangat sayang papaku, harusnya aku bisa mengikuti jejaknya, tapi aku cuma melihat statusnya dia, dan makanya teman-teman yang sudah menjadi pemimpin, kalau kamu punya anak-anak, harus lebih teliti lagi loh. Kadang-kadang kita nggak tahu anak-anak kita terjebak di dalam dosa kesombongan seperti itu. Papaku tanpa sadar, setelah aku tua, aku baru ngomong mengaku dosaku, papaku kaget dan geleng-geleng kepala. Ternyata anakku tersesat waktu masa dia kecil. Untung nggak tersesat selama waktu sampai dia tua, gitu, waktu udah berumur. Puji Tuhan ya. Jadi kita jangan lakukan itu. Yang aku mau tekankan lagi, bahwa di dalam sekali lagi perikop itu secara keseluruhan dalam tentang Abraham, Tuhan Yesus berani banget ya meladeni, sekali lagi yang tadi aku tekankan, meladeni terus apa yang orang Yahudi, orang Farisi bicara. Aku ingin mengatakan bahwa Yesus berani mengungkapkan kebenaran siapa dia. Memang kalau aku baca, Yesus begitu terang-terangan mengatakan bahwa aku bukan kamu dari bawah, aku dari atas gitu loh. Aku itu siapa? Yesus berani mengatakan itu semakin membikinkan kok dia berani banget gitu loh. Untuk bisa berbicara sebuah kebenaran sebenarnya itu tidak mudah. Aku yakin banget. Kita dari antara kita hidup di dalam kondisi dunia yang sebenarnya menolak kita, bukan. Tapi Yesus mengajarkan kita harus punya keberanian. Kalau aku lihat di sini ya, perikop 7, waktu aku baca di Yohanes 7, 8, Yesus sebenarnya dia berani untuk mengungkapkan siapakah dia. Siapakah dia berasal. Itu bukan sesuatu yang mudah. Dan dia bakal akan semakin benci, tapi Yesus mengatakan itu dengan berani. Karena itu sebuah kebenaran. Apakah yang aku dapat? Ya, aku juga harus mengikuti jejak Yesus. Bukan aku hanya berani cerita tentang kebenaran, cerita tentang firman, hanya di tengah-tengah orang-orang yang nyaman, orang-orang di tengah-tengah kita yang Kristen saja. Tapi apakah aku berani gitu loh? Apakah aku juga berani untuk bisa menyatakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah mereka yang sebenarnya menolak aku gitu loh, dengan hikmat daripada Tuhan. Kepada siapa? Aku berpikir tentu kepada, misalnya kepada, ya memang dari paling gampang kayak seperti Pak Simon kepada anak buahnya. Anak buahnya mungkin dia nggak berani untuk marahin Pak Simon, tapi Pak Simon punya kesempatan untuk bisa menyatakan kebenaran Tuhan lebih besar di tengah-tengah karyawannya dia. Ia memang membutuhkan kebenaran. Kepada siapa lagi? Kepada siapa yang Tuhan gerakin, ya kita harus nyatakan kebenaran. Dari situlah mereka akan tahu dan timbullah iman. Dan kita sudah melakukan bagiannya kita. Dan pagi ini aku mengharapkan bahwa kita semua juga bisa menjadi apa yang Tuhan lakukan. Yesus berani menyatakan dengan lantang tentang bahwa kebenaran, tentang dosa, tentang keturunan Abraham kepada orang-orang yang menolak dia gitu loh. Dan apakah kita juga berani mengatakan kebenaran kepada orang yang menolak kita gitu loh. Memang ada sebuah resiko, tapi Tuhan selalu mengajarkan berbahagialah orang yang dianiaya. Tapi itu ingat, selalu percayalah bahwa Tuhan menyertai. Bukan Tuhan menyertai untuk tentang berkat-berkat kita, tapi Tuhan menyertai kalau ketika kita melakukan kebenaran-kebenaran. Bersyukur kita sebagai anak Tuhan, ada hal yang harus kita kerjakan. Bukan kita saja dapat berkat, tapi ada hal juga yang seperti Yesus lakukan, menyatakan kebenaran. Sampai di sini, thank you. Aku kembalikan kepada Pak Heri. Thank you. Sorry ya. Oke, terima kasih untuk Cia. Tetap semangat. Ya, faktor U nggak apa-apa. Kadang kita bisa lupa. Saya apalagi 2 minggu pun terlalu banyak hal yang saya lupa. Jadwal ngajar tiba-tiba lupa. Kalau lagi capek bisa tiba-tiba lupa.
Ya sudahlah, dimaklumilah. Yang penting jangan lupa Tuhan. Ya, hari ini kita banyak belajar tentunya dari apa yang bisa kita baca. Dan tadi sudah diurai satu persatu oleh Cicia. Ya, kembali bicara tentang penghakiman, ya kita belajar dari Yesus hari ini. Bahkan dari kisah itu kita tahu sebenarnya Yesus punya hak untuk menghakimi, untuk melempari wanita itu dengan batu. Karena Yesus katakan, siapa yang tidak berdosa boleh lempar. Dan memang kenyataannya orang-orang yang datang pada waktu itu, yang berniat menghakimi wanita itu, ya akhirnya sadar bahwa mereka adalah orang berdosa. Mulai dari yang tua. Ya, kenapa dari yang tua? Ya karena yang tua paling banyak dosanya lagi. Semakin banyak umur, semakin banyak dosanya kan. Makanya mereka undur satu persatu. Nah, Yesus punya hak karena Yesus nggak berdosa. Tapi Yesus tidak mau melakukan hal itu. Nah, itu yang tentu menjadi pembelajaran bagi kita. Sekalipun kita di posisi benar dan seakan-akan kita punya hak untuk menjudge, menghakimi, tapi kita belajar dari Yesus untuk kita tidak menghakimi. Nah, jadi itu yang perlu kita jaga. Apalagi kita yang nggak berhak. Karena ya kita tahu, kita juga bisa buat salah. Makanya hukum yang utama yang kedua itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bukan hakimilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kan hukum mengasihi itu orang itu saja salah, tapi kamu harus kasihi. Kenapa? Karena kamu juga bisa salah dan kamu juga mau dikasihi kan? Karena pada dasarnya tidak ada satupun manusia yang mau dihakimi waktu dia melakukan kesalahan. Nah, jadi kalau orang buat salah sama kamu, ya jangan hakimi, tapi kasihilah. Seperti berkali-kali saya selalu ingetin kepada teman-teman jemaat, kalau satu hari nanti Pak Heri melakukan kesalahan, jangan dihakimi please, jangan dihakimi, tapi kasihilah saya. Jangan, itulah, kalau dulu ngomong kayak dia yang paling hebat, kalau nasehatin orang kayak dia yang paling kuat, yang nggak akan jatuh kena masalah. Nah, tapi mari kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti orang bersalah, kau tetap kasihi, karena kita juga bisa bersalah. Dan kita butuh dikasihi waktu kita bersalah. Nggak ada, sekali lagi, tidak ada satupun orang yang waktu dia melakukan kesalahan, dia mau dihakimi. Enggak. Orang waktu buat salah, pasti maunya diampuni, diterima. Nah, firman Tuhan yang lain, Yesus juga katakan, seperti apa yang kau mau orang perbuat bagimu, perbuatlah seperti itu. Kalau kita saja waktu buat salah, kita maunya diampuni, kita maunya tetap dikasihi. Nah, harusnya seperti itulah kita lakukan kepada orang lain yang berbuat salah pada waktu itu. Nah, itu hal yang pertama yang saya mau tambahkan dari apa yang Ibu Caca udah ingatkan bagi kita firman Tuhan, yaitu jangan menghakimi. Nah, yang kedua yang seperti Ibu Caca tadi katakan, menarik ya, kok Yesus jawabin terus tuh orang-orang ya. Nah, ya mari kita belajar berani berdiskusi terbuka secara elegan, nggak usah berdebat, tapi diskusi. Tapi kalau sudah sampai satu titik orang sudah emosi, nah segera mundur Bapak Ibu. Ya, jadi kita bacakan tadi kan sampai akhirnya mereka sudah emosi mau lempar batu, ya Yesus mundur. Jangan maju terus. Jadi berdiskusi secara elegan itu harus. Kita nggak usah debat kusir, tapi berdiskusi, buka pikiran orang, ya itu kewajiban kita supaya orang bisa ngerti dan paham. Tapi kalau sampai satu titik udah berkali-kali kita kasih tahu dan dia tetap berkeras hati bahkan mulai emosi, segera mundur. Ini sebuah prinsip. Jadi bukan terus ya sudahlah Pak, ngecik ke balak lah Pak. Makanya di Kempria kan ada nilai, ada kalanya diam itu emas, tapi ada kalanya kuning belaka. Jadi ada waktu kita harus ngomong, jelasin. Tapi kalau emosi pasangan bicara kita sudah mulai meninggi dan kayaknya sudah tidak kondusif, Amsal katakan, segeralah mundur sebelum perbantahan mulai. Nah, kalau sudah mulai debat, sudah lebih baik mundur. Apalagi kalau disertai dengan emosi.
Jadi jangan takut untuk berdiskusi Bapak Ibu, jangan takut. Tapi itu tadi kita yang tahu batasnya. Kalau orang sudah mulai emosi nih, ini kayaknya udah emosi nih, ngomongnya sudah ngawur nih. Nanti kalau dipaksakan terus, bukan cuma ngomongnya ngawur, tindakannya bisa ngawur. Nah, Yesus ajarin kita mundur, mundur, segera mundur. Ya kalau dengan pasangan kita yang mundur, nanti kalau sudah tenang, ajak ngobrol lagi gimana? Udah lebih tenang nggak? Yuk kita ngobrol lagi yuk masalah yang tadi. Nah, nanti emosi lagi, mundur lagi. Nah, masanya banyak keluarga yang nggak berani diskusi terbuka, didiemin masalahnya. Nanti tiba-tiba meledak lagi masalah itu lagi, karena nggak pernah didiskusi, nggak pernah beres. Dengan alasan ngecik kebala lah Pak, daripada ribut. Nah, kalau sudah tenang diomongi, ah janganlah Pak, kaget kalau diomongi mancing ribut lagi Pak. Tapi mari Bapak Ibu bertumbuh semakin dewasa, belajar berani diskusi terbuka apa adanya, walaupun memang kebenaran itu terkadang menyakitkan kata orang kan, tapi belajarlah berani menyampaikan kebenaran. Tapi kalau dilihat pada waktu itu memang itu membuat dia emosinya mulai nggak terkontrol, ya udah mundur, segera mundur. Hindari perbantahan, apalagi kalau sudah emosi. Itu sih yang ingin saya tambahkan. Terima kasih Ibu Cia-Cia. Silakan Anton yang berdoa ya. Sorry, Nanti sebelum ditutup itu, oleh Ibu sebelum nanti Cia-Cia. doa, aku mau mau nanti kalau minta Pak Heri tanggal 11 ini untuk nggak tahu bagaimana cara daftarnya. Kalau di air hitam kan mungkin nanti saya bisa koordinasi sama Antonius ya. Kalau yang di pusat untuk yang tanggal 11 acara 100 hari Papa, kalau ada teman-teman yang mau datang, kita keluarga mengundang untuk hadir untuk mengenang Papa 100 hari. Nanti Tanggal nanti 11 Pak itu Heri. yang di GKPJ. Ya, memang itu semua ngumpulnya di GKPJ. Oh, oke oke. Terus Ya, yang di jadi air hitam itu tadi, bagaimana Pak? yang tadi ada di yang di air hitam itu maksudnya? Artinya kalau air hitam kan bisa bisa ini saya koordinasi kalau mereka memang mau hadir aja, yang siapa yang mau Oh, hadir aja gitu loh. oh oke oke Jadi oke. kan Saya karena pikir kita mau ada ada acara acara. di air hitam juga. Oh, enggak, kalau keluarga enggak, hanya satu kali aja di jam 7 sampai jam 9 itu tanggal 11 itu. Oke Kalau oke ya, kalau ya kita keluarga mengundang untuk oke, siap teman-teman yang siap. di Nanti NKRI saya itu informasikan. ya, itu aja Pak. Thank you ya. Oke, ya silakan Anton. Iya, Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan kalau kami bisa eh, ramdeo bersama-sama dengan jemaat kami tempat ini semua kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kalau hari ini kami juga sudah mendengarkan firman yang disampaikan Lo Sodorkas kepada kami Tuhan. Ya Tuhan, biarlah setiap kami yang hari ini yang mendengarkannya, Tuhan, kami mau mempraktekannya dimanapun kami berada, ya Tuhan. Bahkan buat Sodorkas Tuhan, kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan hikmat-Mu, urapan-Mu bagi hidupnya Tuhan. Bahkan juga Tuhan Yesus kalau dalam keadaan-keadaan dia hari-hari ini Tuhan Yesus, Engkau terus Tuhan menyertai hidupnya Tuhan. Engkau memakai hidupnya lagi terus Tuhan Yesus. Luar biasa lewat hidup Lausya Dorcas. Banyak orang-orang mengenal Tuhan. Banyak orang-orang mengenal Juru Selamat itu Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan selalu memakai hidupnya Bapa. Dalam proses-prosesnya juga ke depannya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang bercampur tangan. Kalau dalam hari-hari ini Tuhan Yesus dalam proses kesembuhannya Tuhan, biarlah Tuhan juga yang bercampur tangan Tuhan. Segala tubuhnya selalu sehat, saraf-sarafnya semakin pulih Tuhan. Apapun yang hari ini menjadi makanan dan obat-obat yang hari ini dia konsumsi Tuhan, biarlah semuanya itu melebihkan untuk dia lebih cepat lagi Tuhan Yesus untuk sembuh. Tapi itu terlebih-lebih Tuhan Yesus oleh kuasa bilur-bilur-Mu yang selalu memampukan dia ya Tuhan. Kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, yaitu saudara kelas bersama dengan anak-anaknya, bahkan juga Tuhan Yesus orang-orang di sekelilingnya, bahkan juga Tuhan berkati usahanya dan pelayanannya dimanapun berada hari ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat Pak
Pak Ongkong Tuhan Yesus, biarlah Tuhan juga yang bercampur tangan dalam keadaannya hari-hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari semakin pulih keadaan Pak Ongkong Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan sekarang keadaannya Bapa. Bahkan kami berdoa juga Tuhan buat setiap kami juga yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Yang lagi ada penyakit apapun segala penyakit kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang memulihkan di dalam nama Yesus. Bapak kami berdoa bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menyertai semuanya Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa juga Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpinnya yang Tuhan percayakan Tuhan, Tuhan berkati sertai mereka ya Tuhan Yesus dalam mengambil keputusan-keputusan Tuhan untuk kemajuan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Untuk kemajuan itu ekonomi-ekonomi yang hari ini ya Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan Yesus untuk semuanya apa yang menjadi program-program mereka Tuhan. Untuk bangsa kami ini, memajukan bangsa kami ini Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat dan urapan-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan juga kami berdoa Tuhan buat bangsa kami ini Tuhan. Buat Indonesia ini kalau hari-hari ini banyak kejadian-kejadian alam yang terjadi ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus buat saudara-saudara kami yang kena ya Tuhan Yesus. Tuhan Engkau yang melindungi menjaga mereka dan memampukan mereka melewati segala bencana-bencana alam yang hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Bahkan kami berdoa juga Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan Yesus, yaitu ibadah-ibadah yang akan ada di Pelita Community. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan buat hari ini ibadah Sabat, bahkan untuk besok juga Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap ibadah-ibadah yang ada di Pelita Community semuanya berjalan dengan baik. Bahkan pun Tuhan Yesus, setiap jemaat-jemaat mereka menikmati hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Buat di cabang-cabang semuanya Tuhan juga yang memberkati semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga kami buat setiap kami yang ada di Koramdeo hari ini Tuhan. Apa yang menjadi hari ini, yang menjadi pergumulan kerinduan kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang bercampur tangan dalam hidup kami. Bapak kami berdoa juga Tuhan Yesus buat eh, saudara-saudara kami Tuhan yang hari ini yang belum percaya kepada Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memulihkan dan menyertai hati mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka juga mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu yang menyelamatkan kami, Firman-Mu yang jadi pelita bagi kami, dan khususnya Tuhan kami sangat bersyukur sekali karena memang Engkau telah datang dan Engkau menjadi teladan kami yang sangat sempurna. Sungguh sempurna sekali sehingga kami tidak akan berbantah kepada Engkau Tuhan. Kami tidak akan berbantah setiap apa yang Engkau perintahkan kepada kami untuk kami kerjakan. Karena Engkau sudah menunjukkan keteladan-Mu yang begitu sempurna. Dan keberanian-Mu juga Engkau menyatakan bahwa Engkau akan menyertai kami kemanapun kami pergi Tuhan, ketika kami juga berani menyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Bahwa Engkau mengasihi manusia, bahwa kami adalah manusia berdosa, maut yang menjadi milik kami kalau kami tidak mengenal Engkau dan tidak percaya kepada Engkau. Berikan kami semuanya di sini sebuah keberanian seperti Engkau juga ya Tuhan menyatakan kebenaran-Mu. Tuhan terima kasih sertai kami pada hari ini kemanapun kami pergi dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, nama yang kami agungkan, nama yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.